Halo Sobat Sound, saya Jufikri Ahmad. Di pameran Indonesia International Motor Show atau IIMS 2025, BYD tambah satu lagi mobil listrik yang kali ini berjenis SUV, yaitu BYD Sea Lion 7. Yes, namanya BYD Sea Lion 7 yang sekilas terinspirasi dari hewan laut ya, seal gitu ya. Tapi di sisi lain juga kedengarannya nama Sea Lion 7 itu kayak nama band yang cukup terkenal di Indonesia. Anyway, kita mau bahas salah satu mobil terbaru yang ada di booth BYD ini, yaitu BYD Sea Lion 7. Jadi BYD Sea Lion 7 ini bentuknya SUV dengan gaya coupe. Gaya coupe itu ada di bagian belakangnya, dan untuk bagian depannya seperti ini Sobat Sound. Ya lebih kurang mirip BYD yang lain ya. Salah satunya mirip BYD Seal, tapi ini bentuknya beda dan juga dari bodinya juga beda ya. Ada orang bilang BYD Sea Lion 7 ini adalah BYD Seal versi SUV, tapi ya belum tahu ya, ini yang bakal kita bahas nanti. Oke, jadi ini untuk bagian depan ya. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Jadi ini untuk bagian samping. Bagian sampingnya ini dia kelihatan kayak SUV dengan bagian belakang ala coupe ya. Dan juga untuk bagian samping ini dia BYD Sea Lion 7 ini untuk handle pintu, kalau misalnya ngunci nanti dia akan masuk ya. Ini kalau dia nonjol begini berarti lagi nggak dikunci. Dan juga untuk pelek, ini peleknya ukuran 20 inci. Oh ya, untuk BYD Sea Lion 7 ini ada dua varian ya. Ada varian premium, ada varian performance. Yang ada di belakang saya ini varian yang performance, makanya kenapa peleknya 20 inci. Sementara untuk varian yang premium atau yang bawahnya, dia itu peleknya 19 inci, berarti dia lebih kecil. Dan juga ada perbedaan di remnya ya, di belakang pelek ini remnya juga beda antara varian premium dengan varian performance. Ini varian performance. Jadi berhubung ini terkonsentrasi pada performa, ada perbedaan di kaki-kaki ya, yaitu pelek 20 inci dan juga remnya. Jadi ini untuk bagian samping. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi seperti ini tampilan eksterior dari BYD Sea Lion 7 yang premium atau yang paling bawahnya. Ada perbedaan yaitu di pelek. Peleknya itu dia 19 inci, lebih kecil. Dan juga di ground clearance. Ground clearance yang tipe premium ini dia lebih tinggi ya, kalau nggak salah 163. Sementara yang performance itu kalau nggak salah 157, yang artinya untuk tipe yang bawah ini dia ground clearance-nya lebih tinggi dibanding yang tipe tertinggi. Yaitu masuk akal sih, karena kalau yang performance itu kan dia kenceng, jadi dibuat lebih ceper ya, biar lebih stabil ya, lebih kurang begitu. Jadi ini bagian belakangnya BYD Sea Lion 7. Bagian belakangnya ini kelihatan kayak SUV Eropa ya, yang model coupe gitu. Dan juga untuk BYD Sea Lion 7 ini ada varian, ada tulisannya di sini 4.5S, yang artinya varian ini menurut klaim BYD 0 ke 100 km per jam itu bisa ditempuh dalam waktu 4,5 detik. Ya tentu tidak secepat BYD Seal ya, karena BYD Seal itu untuk varian performa tertingginya itu dia 3,8 detik, sementara ini 4,5 detik. Oke, jadi ini untuk eksteriornya BYD Sea Lion 7. Sekarang kita mau lihat bagian interiornya. Untuk interior, BYD Sea Lion 7 ini beda ya bentuknya dengan BYD Seal, dan bentuknya untuk Sea Lion 7 ini kayak SUV Eropa ya. Terutama kalau ngelihat dari bagian ininya nih, di bagian dashboard sebelah kirinya. Dan juga ini untuk head unit, bentuk ukurannya pas ya antara ukuran sama dashboardnya. Dan ini juga bentuknya tuh bener-bener kayak SUV Eropa lah, driver oriented gitu. Ini tuas transmisi kecil ya, ini bisa dibilang salah satu khas BYD lah. Ini untuk lampu sen di kiri, wiper di kanan, lebih kurang kayak mobil Jepang, jadi relatif user friendly. Dan juga untuk head unitnya ini saya bisa bilang ini udah jadi khas BYD, soalnya bisa diputar begini ya. Kita balikin.
Nah, sekarang kita mau lihat fiturnya ada apa aja nih di BYD Sea Lion 7 ini. Oke, AC di bawah ya, ini udah jadi khas BYD. Jadi misalnya untuk ngatur AC nggak perlu exit mana, tinggal pencet aja di sini. Ada Android Auto, ada album, terus ini untuk mobil ada apa di sini kita lihat. Oh, di sini bisa buka kaca dari layar, terus bisa lipat spion, ada side lock juga di sini. Ya. Canggih ya, kita juga bisa ngelihat. Oh, ini kelihatan ini pintunya lagi kebuka nih. Kita lihat ada apa lagi di sini. Oke. Manual, navigation, setting. Oh, setting nih biasanya nih. Kita mau lihat ADAS-nya ada apa aja di sini. Oh, di sini ada audio. Audionya mereknya ini. Bisa diatur beberapa, ada pengaturan volume. Layar display bisa diatur. Nah, ini nih, kita lihat ADAS-nya ada apa aja. Ada intelligent cruise control. Terus ada emergency lane keeping assist, blind spot detection, door open warning, intelligent high beam control, stability control, ignition control. Terus bisa di electronic parking brake bisa dinyala matiin, dan departure assist yang artinya ini fitur ADAS-nya banyak banget ya. Ya wajar sih karena ini juga harganya udah lumayan tinggi. Oh, di sini ada parking assist juga ya, cuman ya belum bisa dicoba di sini lah. Oh, di sini ada energy manager. Oh, ini bisa diatur juga nih, ada regenerative braking, range display mode. Terus ada smart charging-nya juga bisa dilihat di sini. Nah, ini ada mode berkendara, ada comfort, ada sport, ada comfort parking juga. Nah, di sini buat maintenance ya. Oke, dari layar multimedia saya bisa bilang ini fiturnya banyak banget ya, wajar karena ini udah masuk kelas premium ya, dan harganya pun juga tergolong tinggi, dan untuk harga nanti dibahas di ending. Oh ya, satu lagi yang unik dari BYD Sea Lion 7 ini adalah handle pintunya. Untungnya sih masih kejangkau ya, jadi nggak kaget gitu, karena ada mobil yang handle pintu di sini, jadi orang kalau mau keluar, waduh mana handle pintunya, ternyata ada di sini handle pintunya. Ya memang BYD itu salah satu khasnya unik ya, terutama kalau di range antara Seal, Dolphin, sama Atto 3 itu udah termasuk lini yang unik ya untuk di BYD. Oke, jadi ini untuk bagian depan. Sekarang saya mau coba duduk di jok baris belakangnya. Duduk di jok belakangnya BYD Sea Lion 7 ini enak banget ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm, dan ini jok depan nggak diubah posisinya sama seperti tadi. Dan juga untuk BYD Sea Lion 7 ini misalnya Sobat Son sehari-hari gitu ya kerja, kalau lagi malas nyetir, duduk di jok belakangnya Sea Lion 7 ini enak ya, meskipun nggak ada kayak misalnya ada fitur otoman atau sandaran kaki kayak di kompetitornya, tapi ini aja udah enak sih, udah cukup enak lah untuk duduk di jok belakangnya Sea Lion 7, yang artinya kalau Sobat Son lagi malas nyetir ya duduk di jok belakang ini udah enak ya, meskipun nggak ada fitur tambahan kayak itu tadi otoman atau di jok belakang ada buat sandaran kaki, nggak ada di BYD Sea Lion 7 ini, tapi itu nggak masalah sama sekali ya. Oke, untuk duduk di jok belakang ini enak banget ya, udah cukup lega, ditambah ada panoramic roof-nya juga, jadi meskipun ini interiornya warnanya gelap, tapi kalau ada panoramic roof begitu kebuka, jadi rasanya langsung lega gitu ya. Oke, jadi seperti ini rasanya duduk di jok belakangnya BYD Sea Lion 7. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Oke, sekarang kita mau lihat bagasinya BYD Sea Lion 7. Ngebukanya di sini ya. Bagasi BYD Sea Lion 7 ini gede banget ya. Padahal mobil ini bodinya bongkok. Kalau nggak salah kapasitas bagasinya ini kalau jok belakangnya tegak itu sekitar 500 liter kalau nggak salah. Ya intinya gede banget lah bagasinya. Dan itu pun masih ada bagasi lagi di sini. Di sini ada tray. Di sini masih ada bagasi lagi, yang artinya bagasi Sea Lion 7 ini gede banget ya. Oh ya, berhubung ini mobil listrik nggak ada ban serap. Dan di sini juga, di bagasi ini juga udah ada subwoofer ya, kayak di mobil-mobil kelas atas gitu. Dan untuk seberapa gedenya, saya coba pakai tas saya. Ini mungkin kalau 3
3-4 koper gede mungkin bisa masuk ya di bagasinya BYD Sea Lion 7. Oh ya, yang menarik dari BYD Sea Lion 7 di sektor bagasi ya, selain materialnya ya kayak vlog ini, ya tentunya ini udah berada di kelas premium. Sama ternyata speakernya ada di sini juga nih. Jadi di sini ada sub, di sini ada speaker. Yang artinya BYD ini audionya bisa dibilang udah banyak banget ya speakernya, yang artinya ya wajar sih karena memang kelas premium itu ya sepatutnya kayak begini, terutama untuk BYD Sea Lion 7. Oke, ini untuk BYD Sea Lion 7 ini bagasinya ada 2 ya, yang satu di belakang, yang satu di depan. Nah, sekarang kita mau lihat bagasi depannya nih. Sekarang kita mau lihat bagasi depannya Sea Lion 7. Nah, ini untuk bagasi, pintu bagasi udah pakai shock ya, kayak di bagasi belakang. Dan ini kapasitas bagasinya ya segini nih untuk bagasi depan. Coba saya paket barang bawaan saya, bisa seberapa muat. Wah, gede juga bagasinya untuk bagasi depannya ini. Ya cuman ya kalau bagasi depan ya salah satu resikonya panas ya. Tapi nggak tahu ini bisa meredam dalamnya bagasi ini apa enggak, karena kalau dari pengalaman saya ngelihat anak-anak yang punya mobil kayak sports car kan ada yang bagasinya di depan, mesinnya di tengah. Nah kalau kata mereka itu biasanya kalau ditaruh di bagasi depan itu suka panas gitu, karena mereka pernah naruh minuman di bagasi depan, begitu dibuka dikeluarin minumannya panas. Jadi ini salah satu resikonya kalau naruh barang di bagasi depan ya. Tapi di sini kan udah ada peredamnya, cuman ya nggak tahu seberapa bisa meredam, itu harus dibuktiin ya. Tapi untuk bagasi depannya sendiri ini termasuk yang gede loh ini, tas aja bisa masuk ini. Oke, kita udah bahas eksterior, interior, dan juga kepraktisan yaitu bagasi. Sekarang kita mau bahas motor listrik yang ada di BYD Sea Lion 7 ini. BYD Sea Lion 7 ini mau varian premium, mau varian performance, kapasitas baterainya itu dia 82,65 kWh. Nah, untuk daya jelajah, untuk varian premium yang bawahnya itu dia 567 km, sementara yang performance itu dia 542 km. Nah, untuk tenaganya, varian premium yang bawah itu dia 230 kW atau sekitar 312 PS, torsinya itu dia 380 Nm, 0 ke 100 itu dia di kisaran 6,7 detik. Nah, sementara untuk yang performance, dia itu tenaganya 390 kW atau sekitar 530 PS. Sementara torsinya itu dia 690 Nm, 0 ke 100-nya itu dia 4,5 detik ya. Yang artinya dia lebih cepat dari varian premium, itu udah pasti. Nah, sementara untuk top speed, dia itu 215 km per jam ya, yang artinya dia itu lebih tinggi dari BYD Seal. BYD Seal akselerasinya lebih cepat, tapi top speednya nggak setinggi BYD Sea Lion 7. Oke Sobat Son, setelah kita bahas eksterior, interior, kepraktisan tadi di dalam, rasanya kurang afdol kalau kita belum test drive BYD Sea Lion 7 ini. Cuma area test drive-nya ini relatif terbatas ya, meskipun terbatas tapi nggak kalah menarik kok. Nah sekarang kita mau coba nih, BYD Sea Lion 7 ini kayak gimana sih rasanya? Yuk kita test drive. Oke, sekarang kita coba BYD Sea Lion 7 ini. Posisi mengemudi ini enak banget ya, tinggi gitu. Ini juga bantingannya ya oke lah. Oke, sekarang kita coba masuk ke kubangan. Ini radius putar kelihatannya kecil ya. Oke, kita masuk ke kubangan, ke air. Oke, pelan-pelan. Wow. Ya, not bad.
Oke. Area test drive kayak begini, kelihatannya saya belum bisa ngerasain akselerasinya ya. Tapi setidaknya ini cukup mendukung ya buat ngetes di jalan sempit. Oke, kita sudahi sesi test drive ini. Oh, ini begitu mundur, kaca spionnya langsung ngarahin ke bagian bawah mobil nih. Jadi bisa dibilang BYD ini termasuk yang mikirin lah safety-nya. Oke, saya udah test drive BYD Sea Lion 7 ini. Jadi BYD Sea Lion 7 ini karakternya lebih ke ngejar kepraktisan ya. Kepraktisan tuh dalam arti untuk ngelewatin medan yang beragam itu lebih siap gitu dengan BYD Sea Lion 7 ini. Dan juga untuk BYD Sea Lion 7 ini dari segi posisi mengemudi ini ya cukup convenient lah kalau buat sehari-hari, karena saya juga bisa ngelihat kap mesinnya dengan jelas dan juga ditambah ini kabinnya lebih lega, yang artinya BYD Sea Lion 7 ini lebih user friendly untuk pemakaian sehari-hari. Oh ya, BYD Sea Lion 7 yang saya coba ini tipenya tipe yang performance ya, bukan yang premium. Jadi berhubung area test drive-nya ini relatif terbatas, jadi saya belum bisa coba akselerasinya ya seperti apa untuk dari BYD Sea Lion 7 yang performance ini. Tapi dari area test drive ini udah cukup mendukung lah untuk mensimulasikan salah satu medan yang bakal dilewatin sehari-hari, seperti misalnya ketika Sobat Son mau lewat gedung parkir, kan kadang-kadang ada gedung yang sempit belokannya atau gimana. Ya ini dari area test drive mendukung, dan BYD Sea Lion 7 ini saya bisa bilang termasuk yang lebih user friendly ya, terutama dari drivingnya. Nah, sekarang harganya berapa nih? Nah, ini yang menarik nih. Untuk BYD Sea Lion Premium yang bawah itu 629 juta. Sementara untuk yang performance dia itu 719 juta. Yang artinya BYD Sea Lion 7 ini dia lebih murah dari BYD Seal ya, mau itu varian paling bawahnya maupun yang paling atasnya. Oke, kita udah bahas BYD Sea Lion 7. Gimana nih menurut Sobat Son? Nah, mau yang lebih lambat tapi daya jelajahnya lebih gede, atau yang lebih kencang tapi daya jelajahnya lebih kecil? Atau pilih mana nih? Lebih kencang tapi top speednya lebih kecil, atau lebih pelan tapi top speednya lebih gede? Ya, itu artinya mau pilih yang mana ya tergantung Sobat Son aja ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube-nya sonmachine.com. Kalau Sobat Son punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-follow juga akun Instagram dan TikTok sonmachine.com. Di-like juga akun Facebook-nya sonmachine.com. Dan pantau terus website sonandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.